Halo semua, video kali ini adalah Q&A tentang Gampes Flower. Pertanyaan pertama, apa critical point pada Gampes? Adakah indikasi Gampes Flower gagal pada saat pembuatan? Jika ada, indikasi apa saja? Apa yang harus diperhatikan pada saat membuat Gampes supaya berhasil dibuat? Bagaimana agar Gampes tidak mudah rapuh? Yang pertama, adonan gampes itu akan mudah kering atau skinny di luar permukaan adonannya. Jadi kita harus melapisinya dengan kroma, lalu dilakukan 2 kali wrap. Nah, apabila adonan yang sudah terlanjur kering atau skinny itu dapat digunakan kembali dengan cara membuang bagian luar yang mengering. Lalu kita ambil bagian yang dalamnya saja. Yang kedua, adonan gampes flower itu akan basah dan berjamur karena suhu ruangan penyimpanan lembab dan panas. Begitu juga dengan adonan gampes flower yang sudah dibentuk menjadi bunga. Bunga tentu akan menjadi rapuh, lembab, dan akhirnya berjamur. Sebaiknya itu memang disimpan di ruangan yang ber-AC. Dan adonan gampes flower atau yang sudah berbentuk seperti bunga ternyata sudah lembab, rapuh, dan berjamur, itu tidak akan bisa digunakan kembali. Yang ketiga, adonan gampes flower dia akan memiliki tekstur keras karena terlalu banyak menggunakan maizena. Apabila terlalu keras, tinggal basahi tangan, lalu uleni kembali dengan tangan. Yang keempat, adonan gampes flower akan menjadi sangat lembek apabila menggunakan pewarna makanan yang terlalu encer. Nah, sebaiknya mencari pewarna makanan yang berbentuk pasta. Dan apabila kita tetap ingin menggunakan pewarna yang menggunakan water base, itu pakailah yang kandungan airnya sedikit atau teksturnya kental dan pigmented. Kalau untuk merek, saya biasanya menggunakan Hakiki atau enggak Wilton. Nah, apabila adonan gampes terlalu lembek, itu dapat diistirahatkan kembali selama 24 jam. Atau bisa kita tambahkan lagi maizena, tetapi resikonya adalah warnanya pasti akan berkurang. Yang terakhir, adonan gampes flower akan mudah robek atau tidak elastis karena kurangnya proses rest atau pengistirahatannya. Prosesnya itu adalah minimal 12 jam dan maksimal adalah 24 jam. Pertanyaan nomor 2, penambahan warna pada gampes saat adonannya sudah jadi atau ditambahkan pewarna saat di tengah proses pembuatannya. Proses penambahan warna itu bisa dilakukan dengan 2 cara, ya, setelah adonannya sudah jadi ataupun sebelumnya. Tapi ketika penambahan pewarna ketika sebelum adonan jadi, itu kita masukkan sebelum pelapisan adonan menggunakan chroma cream. Nomor 3, mengapa untuk dusting flower dough harus menggunakan kain katun? Apakah pada saat pembuatan gampes flower, dusting gampes dough menggunakan maizena bisa diganti dengan menggunakan tepung terigu? Sebenarnya tidak wajib untuk menggunakan kain katun. Terkadang saya juga suka mencari kaos kaki, tapi yang penting adalah kain untuk dusting maizena itu dia memiliki pori-pori yang tidak terlalu rapat atau juga tidak terlalu besar, sehingga tepung maizena yang akan keluar itu tidak terlalu banyak ataupun sedikit. Dan dusting gampes flower itu tidak menggunakan tepung terigu karena tepung terigu juga akan menyerap kadar air dalam gampes flower. Dia lebih kuat dibandingkan maizena, sehingga nanti tepung terigu akan menjadi basah dan lengket. Pertanyaan nomor 4, apakah jika kita ingin membuat gampes kita harus memiliki alat-alatnya atau bisa dengan cara lain? Dikarenakan setelah melihat cara pembuatannya, alat-alatnya juga jarang dijumpai di peralatan yang biasa dipakai. Apakah saja peralatan yang biasa dipakai saat proses pembuatan gampes flower? Memang peralatan yang digunakan untuk membuat gampes flower itu terbilang khusus,
ya, seperti flower cutter, flower plunger, dan flower feiner. Nah, sekitar 15-20 tahun pun peralatan tersebut masih sangat sulit ditemukan di Indonesia. Dan ini yang membuat para dekorator cake itu di Indonesia memang harus lebih kreatif lagi menggunakan peralatan pengganti, atau memang mereka membuat bunga yang mudah dibuat tanpa menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Kalau berdasarkan pengalaman saya sudah menjalankan materi Gampes Flower ini semenjak 5 tahun yang lalu. Pada saat itu peralatan Gampes yang saya miliki itu tidak dibeli di Indonesia, semuanya saya beli atau saya impor dari luar negeri. Terutama itu banyaknya dari Cina, karena dari Cina memang gudangnya untuk produk-produk KW, termasuk dengan produk-produk dekorasi. Tetapi pada saat ini sekarang kita sudah bisa membelinya dengan mudah, baik itu online, baik itu PO, semua peralatan tersebut bahkan bisa lebih murah harganya dibandingkan ketika saya 5 tahun lalu membeli peralatan-peralatan tersebut. Nah, dalam pembuatan Gampes Flower ini ada satu barang yang wajib kita punya, ya, yaitu namanya adalah modeling tools. Modeling tools ini dia akan membuat detail-detail kecil. Nah, alat-alat ini juga sebenarnya agak sulit untuk digantikan dengan peralatan yang lainnya. Yang minimal kita punya modeling tools ini untuk sebagai investasi kita kalau memang kita ingin bercita-cita akan menjadi cake decorator. Nah, pada gambar-gambar berikut adalah contoh-contoh Gampes Flower yang tidak menggunakan peralatan khusus. Contohnya ada flower buds. Terus ini juga ada mawar juga bisa kita buat tanpa menggunakan peralatan-peralatan khusus. Kita juga bisa banyak cari informasi tentang tutorial Gampes Flower di YouTube, di Instagram, di Google, banyak sekali. Pertanyaan nomor 5, bagaimana cara menyimpan Gampes dengan ukuran lebih besar yang tidak bisa dimasukkan ke dalam box atau kotak? Nah, ini saya sebelumnya mau bertanya, jenis bunga apa yang akan dibuat? Lalu ukurannya sebesar apakah sampai tidak ada kotak yang tidak cukup untuk menyimpan Gampes Flower tersebut? Apakah kalian mau bikin bunga Rafflesia arnoldi, atau apakah kalian mau buat bunga bangkai yang tinggi, yang besar? Nah, kalaupun memang akan membuat bunga yang sebesar bunga Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai, kita bisa menggunakan kontainer yang lebih besar, lalu kita wrap. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana kriteria Gampes yang baik? Bagaimana seharusnya tekstur yang baik untuk membuat Gampes? Oke, memiliki tekstur yang lentur dan elastis tentunya. Lalu mudah dibentuk dan ketika ditipiskan tidak mudah robek. Dan tidak terlalu keras ataupun lembek. Pertanyaan nomor 7. Apakah dalam pembuatan Gampes yang menggunakan bahan Tylus powder atau CMC dapat diganti? Jika tidak dapat diganti, apa fungsi dari bahan tersebut? Sebenarnya Tylus powder dan CMC itu bisa digantikan dengan gam tragakan. Nah, si gam tragakan ini adalah bahan yang sama untuk membuat Turkish ice cream yang lentur itu. Ya, sudah tahu kan semua? Oke, fungsinya itu memang membuat adonan Gampes Flower lentur dan elastis. Nah, pada awalnya Gampes Flower itu memang menggunakan gam tragakan. Tetapi sering berjalannya waktu, itu banyak yang menggunakan Tylus powder dan CMC. Karena memang memiliki kekuatan 2 kali lebih elastis dibandingkan gam tragakan. Dan Tylus powder atau CMC ini juga harganya ternyata lebih murah. Lalu dia memiliki warna yang lebih putih. Sedangkan warna gam tragakan itu adalah krem. Jadi, kalau kita menggunakan Tylus powder atau CMC, dia tidak akan mempengaruhi pada adonan Gampes Flower. Maksudnya mempengaruhi warna dasarnya, yaitu yang memang putih akan menjadi putih. Sedangkan kalau gam tragakan nanti Gampes Flower-nya akan berwarna krem. Pertanyaan nomor 8, berapa lama Gampes dapat bertahan? Kalau untuk adonan Gampes Flower-nya sendiri itu tidak lebih dari 1 minggu meskipun disimpan di ruangan ber-AC.
Lalu apabila gampes flower yang sudah dibentuk menjadi bunga itu dapat bertahan dari 1 tahun hingga 2 tahun. Itu tergantung dari tempat atau kotaknya dan ruangan yang digunakan. Nah, kalau yang gampes flower itu disimpan dalam kotak itu agar tidak terkena debu, lalu diberi silika gel agar tidak lembab. Dan disimpan di ruangan ber-AC. Lalu jauhi dari sinar matahari memang agar tidak cepat pudar. Lalu jangan pernah menyimpan di dalam chiller, nanti akan basah. Pertanyaan nomor 9, apa perbedaan gampes dengan royal icing, roll fondant dan pastillas? Oke, kita di sini ada tabel. Nah, kalau ini saya tambahkan ada teragan juga ya. Oke, dari semua perbedaan itu dapat kita lihat dimulai dari bahan. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Lalu nanti ada kegunaannya juga berbeda. Lalu ada teksturnya juga berbeda. Nah, tetapi ada satu kesamaan yaitu adalah tempat penyimpanan. Dari kelima produk ini dia harus sama-sama disimpan di ruangan yang ber-AC. Pertanyaan nomor 10, apakah ada alternatif dalam membuat gampes flower agar menjadi lebih murah? Atau dia ada pengganti gampes donya enggak? Sebenarnya ada, itu mudah, tapi bukan murah ya, malah justru lebih mahal, tapi hanya menjadi lebih mudah. Itu kita bisa menggunakan roll fondant atau plastic icing, lalu diberi dengan Tylus powder atau CMC. Pertanyaan nomor 11, apakah ada bahaya dari mengkonsumsi gampes yang edible? Sebenarnya gampes flower itu memang bahan-bahannya semua edible ya, dan bisa dimakan, tetapi memang saya tidak menyarankan untuk dikonsumsi ya, meskipun ketika dimakan memang tidak berbahaya. Pertanyaan nomor 12, apakah membuat bunga dari gampes hasilnya lebih baik daripada coklat modeling atau fondant? Kalau menurut saya memang lebih baik, karena gampes flower ini dapat ditipiskan setipis mungkin dan diberikan detail seperti guratan layaknya bunga asli. Pewarnaannya juga dapat menyerupai bunga asli itu menggunakan petal dust. Nah, gampes flower juga dapat disimpan lebih lama dan dia lebih keras dibandingkan coklat modeling dan fondant. Pertanyaan nomor 13, apakah gampes bisa digunakan untuk melapisi kue seperti fondant? Tidak bisa, karena gampes flower itu nantinya akan sangat keras, sehingga apabila kue dipotong, itu pasti semua permukaannya akan retak. Pertanyaan nomor 14, pertanyaan terakhir, apakah perasan jeruk lemon pada pembuatan gampes bisa digantikan dengan yang lain? Ya, bisa. Itu dengan cuka, tetapi sedikit saja. Ya, sekian video Q&A tentang gampes flower. Semoga bermanfaat.